Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin la abtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ya memang kalau anak Adam dia punya dua lembar penuh dengan harta, dia cari yang ketiga. Ya, kalau dia sudah punya yang ketiga, dia cari yang akan membuat dia kenyang itu cuma tanah. Ya, tanah ini bermakna kuburan, ya, kematian. Oleh sebab itu maka kita harus kemudian memanfaatkan potensi apapun. Makanya di dalam muamalah, di dalam ekonomi syariat itu, ya, harta ya, yang Bapak Ibu miliki itu gak boleh dibiarkan nganggur. Antum harus mempertemukan harta tersebut dengan orang yang punya skill, sehingga apa? Terciptanya kemaslahatan. Ya, ini kan yang terjadi. Orang punya lahan, lahannya dibiarin kosong begitu saja. Dulu Pak, zaman Rasul itu, kalau ada lahan kosong itu akan dibagikan kepada orang yang mau nanam di situ. Tuh, Umar, jika ada tanah yang kosong yang tidak dimanfaatkan, ya, Umar ambil, Umar kasih kepada yang mau manfaatin. Nanti yang punya lahan ini dia akan bagi hasil sama penggarap. Itu dahsyat. Kenapa? Karena dalam Islam tuh harta nggak boleh nganggur, mubazir. Ya, pertanyaannya adalah berapa banyak harta orang Muslim yang nganggur begitu saja? Banyak. Berapa banyak lahan dari seorang Muslim yang nggak diapa-apain, kosong begitu saja? Banyak. Kalau di zaman Rasul, yang nggak produktif ini sudah pasti akan dikasih kepada yang mau memproduktifkan. Namanya iqta al-mawad, menghidupkan lahan kosong. Oleh sebab itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya memang ya, kalau kita berbicara tentang Nabi, ya para Nabi memang nggak mewariskan apapun. Ya, nggak mewariskan apapun. Nabi Muhammad itu ya apa yang beliau wariskan? Kan? Ya, karena semuanya tuh habis. Makanya Nabi itu kalau sampai beliau pegang harta dalam satu titik, beliau tuh nggak bisa tidur karena harta ini belum dibagikan. Masya Allah. Saya tuh membayangkan kalau kita tuh seperti itu. Nabi pernah dikasih emas sama Raja Muqawqis, Raja Mesir. Nanti Raja Mesir ini juga mengirimkan Maria, siapa istrinya Nabi yang Maria Giptiah, ya. Yang kelak nanti Nabi punya anak namanya Ibrahim itu dari Maria. Beliau ngasih kepada Nabi 1 kilogram emas, 2 kilo. Pertanyaannya, kemana emas itu semua? Dibagi-bagi. Nabi itu nggak mau megang harta itu lebih dari 3 hari, pasti dikasih. Karena harta itu nggak boleh diem, dia harus putar terus. Ya makanya kalau kita bicara tentang ekonomi Islam itu harta itu didorong untuk keluar. Kerja sama saudara, kasih dia manfaatnya, kasih dia punya kemampuan, tapi dia nggak punya modal, mudarabah dengan dia itu. Ya cuman begitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya banyak Muslim punya kemampuan, nggak punya modal. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa usaha. Padahal skill
skillnya tuh luar biasa. Ya. Dia tetap ingin punya modal, akhirnya kan pinjol. Bukan kemudian keluar dari kesempitan hidup, justru makin sempit. Maka dalam Islam tuh modal itu, harta tuh jangan nganggur, dorong. Cari orang yang bisa memanfaatkan mudharabah, kerjasama. Bahkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bagaimana beliau menulis, kalau ada orang megang harta anak yatim, walinya ini megang sampai dia balik, baru nih harta dikasihkan. Kata beliau, ini harta harus dimudharabahkan. Kalau enggak nanti dia habis dengan zakat. Kan kena terus tuh. Tiap tahun kena zakat. Agar enggak habis, mudharabahkan. Jangan dia idle, jangan dia diam. Manfaatkan. Makanya prinsip pertama yang kita bahas pada siang hari ini, kalau dalam Islam ekonomi syariah itu, dia tuh prinsipnya tuh dorongan. Antum punya tanah kosong, dorong tanah ini cari yang bisa manfaat, yang bisa tanam. Bayangkan berapa banyak orang muslim di Indonesia yang punya lahan kosong. Banyak. Berapa banyak yang produktif, berapa banyak yang tidak produktif. Yang tidak produktif itu lebih banyak. Padahal di zaman Umar, kalau kamu nggak bisa manfaatin, saya akan carikan orang lain yang bisa manfaatin. Biarkan dia tanamin itu, nanti hasilnya kalian bagi hasil. Makanya ini prinsip pertama, prinsip dorongan. Harta kita jangan dibiarkan nganggur, tapi dorong agar dia itu bisa bermanfaat. Maka ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ini pelajaran penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Ya, orang Madinah itu kan mereka punya modal, mereka punya tanah, mereka punya kebun kurma. Orang Makkah datang nggak bawa apa-apa. Maka lihat bagaimana Nabi mendorong orang-orang Ansar, Muhajirin ini Madinah, didorong agar mereka itu bisa bekerja sama dengan kaum muslim. Terjadi. Yang punya tanah dia suruh Muhajirin tanami. Yang punya uang dia bagi kepada Muhajirin usaha. Nah, itu prinsip pertama dari Islam. Dan ini sudah diajarkan Nabi sejak awal. Maka prinsip yang pertama, prinsip apa? Dorongan. Ya, ini kalau bahasa ekonominya, kalau kapitalis itu bukan mendorong, dia menarik. Dia menarik. Maksudnya menarik itu apa? Contoh. Bagaimana mungkin nanti harta masyarakat itu ditarik sama dia sehingga berada pada satu titik. Tapi kalau Islam enggak, harta itu enggak ditarik tapi didorong agar dia terdistribusi. Nah, ini konsep yang paling penting sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin diberikan kesadaran tentang hal ini. Ya, jadi ya mereka tuh nggak nyimpan dananya di bank aja, tapi ya cari saudara-saudara muslimnya yang bisa, kemudian dia ajak untuk bekerja sama. Ya, yang butuh modal, skillnya, akhirnya apa yang terjadi? Banyak SDM muslim ini ya, yang sebenarnya kreatif, tapi akhirnya berakhir dengan tidak ada sama sekali pekerjaan dan padahal luar biasa, Pak. Kemampuannya luar biasa. Nah, itu konsep yang pertama. Nah, yang kedua, ekonomi Islam ini itu menerapkan konsep keadilan. Keadilan. Maka Umar itu waktu mengelola zakat,
Umar mengelola zakat itu. Ya, ini salah satu hal yang sebenarnya ini harus jadi catatan kepada pengelola zakat, Pak. Kenapa? Dulu itu, ya sebenarnya bukan dulu, sampai sekarang pun tujuan zakat itu tidak pernah berubah. Tujuan zakat itu apa? Merubah mustahik menjadi muzaki. Itu tujuan utama zakat. Mengubah orang yang tadinya dia menerima zakat jadi orang yang membayar zakat. Itu tujuan utama. Tapi karena kesalahan pengelolaan, tujuan ini akhirnya belum sepenuhnya tercapai. Apa yang terjadi? Tahun ini dia jadi mustahik, tahun depan masih mustahik, tahun depannya lagi masih mustahik, tahun depannya lagi masih menjadi mustahik. Kenapa? Lama-kelamaan kemiskinan, kefakiran ini bukan lagi menjadi gambaran kondisi ekonomi seseorang. Ini yang paling berbahaya. Dia jadi profesi. Betul? Apakah kalau kita berbicara bagaimana Islam itu kemudian menghapus kesenjangan sosial, zakat. Umar bin Khattab dulu waktu beliau mengelola zakat, nanti 100 orang beliau kumpulkan, ya. Dari 100 orang beliau kemudian melihat berapa orang yang produktif, berapa orang yang tidak produktif. Nanti dipisahin 10, Pak. Yang 10 ini dikasih modal dari zakat. Yang 90 ini dikasih zakat tapi konsumtif, ya, makanan, ya, karena dia saat itu masih dipisah. Oke, 10 ini itu betul-betul dibimbing sama Umar, ya, usahanya apa, tiap bulan didatengin, ya. Tidak sampai 1 tahun yang 10 ini berhasil, otomatis tadinya jadi mustahik, tahun depan jadi apa? Muzaki. Mustahiknya tinggal berapa? 90. Tapi ingat, muzakinya bertambah 10. Beliau pisahkan lagi 10, tinggal berapa? 80. Ini yang 10 ini betul-betul ketat pengawasannya. Belum sampai setahun apa yang terjadi? Sudah berubah jadi muzaki. Otomatis mustahiknya tinggal berapa? 80. Mustahiknya nambah berapa? 20. Itu nggak sampai 3 tahun beres. Maka kan habis tuh, kesenjangan sosialnya itu jadi hilang dengan adanya zakat. Tapi lagi-lagi ya, ini kita memang belum punya. Kalau Saudi, negara-negara Islam di luar sana itu, mereka punya namanya Wizaratul Awqaf, Kementerian Wakaf. Itu khusus untuk mengelola zakat, wakaf, infak, semua mereka ngurusin. Ya, sebenarnya sebaiknya begitu, ya. Kalau kita kan semuanya di satu kementerian, haji, apalagi zakat, wakaf, itu sebenarnya itu kalau dipisah keren itu. Kenapa? Karena begini, kalau tidak tersentralisasi, nanti terjadi database yang tumpang tindih. Ada lembaga zakat ini, ada lembaga zakat ini. Otomatis kan agak tumpang tindihnya. Ini mustahil dapat dari sini, dapat juga dari sini, dapat dari sini, dapat juga dari sini. Betul? Bahkan seorang pengelola lembaga zakat nasional di Indonesia, beliau curhat, Ustaz, ya Ustaz mau percaya atau tidak?
di Indonesia ini ada calon zakat, Ustaz. Wah, gimana itu calon zakat? Jadi nanti dia ngumpulin mustahil, fakir miskin, ya, sampai 40-50 orang, dia yang ngurusin, Pak. Dia ke lembaga zakat ini, nanti di situ cair. Jadi yang fakir miskin yang dia bawa ini dibagikan, dapat dana zakat, nanti bagi hasil, Pak. Jadi fakir miskin itu harus bayar ke dia. Nanti dari situ mereka ke lembaga zakat yang ini lagi. Banyak itu. Sehingga apa yang terjadi? Bisa jadi zakat akhirnya sampai ke tangan yang tidak semestinya. Bayangin, orang dapat bantuan zakat tapi emasnya tuh artinya ini kan seharusnya harus tepat sasaran. Makanya sebenarnya ekonomi syariah itu punya komponen-komponen yang sangat lengkap, ya, itu dua. Yang ketiga, wakaf. Oh, wakaf ini dahsyat, ya. Dulu Pak, di Mesir itu, Bapak Ibu tahu terusan Suez, kanal yang menghubungkan antara Afrika dengan kapal, ya. Dia masuk lewat situ. Itu kan bayar. Itu pakai dana wakafnya Al-Azhar. Bisa dibayangkan. Dulu Mesir itu negaranya hampir bangkrut, pinjam duit dari Al-Azhar. Dana apa? Wakaf. Sampai pembangunan infrastruktur negara itu pakai wakaf. Ya. Turki, Hotel Sheraton, dari mana? Wakaf. Masjidil Haram, Bapak Ibu pernah lihat di Masjidil Haram ada kotak amal? Pernah lihat kotak amal di Masjidil Haram? Ada? Ada. Terus pengelolaannya itu dari mana? Itu karpetnya ini belum itu kan butuh ribuan tenaga kerja di situ. Dari mana digajinya? Wakaf. Itu Pullman Zamzam yang menara jam itu wakaf, Bapak Ibu kalau baca di paling atas itu ada tulisan wakaf Limani Abdul Aziz. Ini wakaf untuk Raja pertama Saudi Malik bin Abdul Aziz. Jadi kalau Bapak Ibu masuk nginep di dalam tuh menara Zamzam itu kan banyak hotel. Misalnya di Pullman Zamzam kah, di Rotana atau di Fairmont kah. Itu ketika bayar biaya di situ, itu nanti hasilnya itu untuk pengelolaan Masjidil Haram. Ya. Jadi bisa dibayangkan wakaf ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar di dalam ekonomi untuk pengembangan ekonomi. Ya, saya pernah nulis jurnal tentang jadi kita tuh punya banyak lahan wakaf, ya. Cuman dia pasif, dia nggak bisa dimanfaati. Kenapa? Ya karena parsial. Ya, ada yang lahannya di gunung, ya. Ada yang di sini, ada yang di situ. Akhirnya apa? Nggak bingung untuk kemudian memanfaatkan. Karena kita tuh dalam pengelolaan wakaf itu masih tradisional. Maksud tradisional itu wakaf dijalankan dengan sistem ya sudah namanya orang Indonesia wakaf ya masjid, wakaf ya kuburan, betul? Padahal di negara-negara Islam di luar sana wakaf itu udah profesional, ya, sudah profesional. Jadi sampai dibangun mall, nanti hasil dari wakaf itu, nah itu yang kemudian dipakai untuk fakir miskin.
Kan ini instrumen yang luar biasa. Dan aset wakaf yang pasif tidak dimanfaatkan di Indonesia banyaknya luar biasa. Termasuk satu lahan kosong yang ada persis di samping gedung KPK. Itu wakaf. Cuman belum dimanfaatkan sampai sekarang. Coba udah dimanfaatin, Pak. Bagaimana caranya? Misalnya ada lahan wakaf yang kosong di luar sana, yang dia tuh pasif, gak bermanfaat, itu boleh dijual kalau tidak bermanfaat. Sudah dijual lahan wakaf yang kosong ini, bangun, Pak. Habis itu disewakan. Bisa dibayangkan bagaimana hasilnya itu bisa bermanfaat kepada masyarakat. Makanya ketika kita berbicara tentang pengelolaan dalam ekonomi syariah, ini konsepnya banyak sekali. Dan dalam syariah itu, maslahah itu menjadi tujuan utama. Menjadi tujuan utama. Apa bedanya maslahah dengan manfaat? Kalau manfaat, kebaikannya hanya buat satu orang. Tapi kalau maslahah, kebaikannya buat semua orang. Makanya kenapa kita nggak boleh mengganggu ketertiban umum? Karena kita doang yang merasakan manfaatnya, orang lain merasakan susahnya. Nah, ini dilarang. Sama kayak misalnya orang Islam mau bikin kajian atau mau bikin tabligh, dia tutup jalan. Buat dia manfaat, manfaat. Buat pengguna jalan manfaat, nggak manfaat. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Walaupun tujuannya buat tabligh, tapi kalau sampai kemudian mengganggu ketertiban umum dalam Islam, dilarang. Sama seperti kemudian kita dalam berekonomi, antum untung, iya. Tapi kalau orang lain rugi, hindari, karena nggak boleh. Dalam Islam itu masalah ini diutamakan. Ya. Baik, saya kira itu saja. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, sisanya mungkin kita diskusi. Apa-apa? Waalaikumsalam. Saya pertama mengenai ekonomi syariah di Indonesia ini, untuk bank syariah secara operasional ternyata tidak jauh beda dengan bank yang non syariah atau bank kapital. Secara praktiknya sekarang saya pun pernah terlibat di dalamnya ya. Kalau memang sih teknisnya mungkin agak berbeda, tapi kalau dihitung-hitung antara tempo, antara nominal akhir dan cicilan per bulan itu hampir sama seperti itu. Betul. Nah, kedua, apakah hal ini mengakibatkan kurang tertariknya masyarakat Indonesia terhadap bank syariah ini? Kedua, mengenai ekonomi Islam di Indonesia ini, kembali lagi ini kan pengaruh terhadap faktor eksternal, terutama kebijakan dari pemerintah. Bahkan pernah dengar berita bahwa uang zakat pun akan dipergunakan untuk hal-hal lain, bukan untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, apakah faktor ini juga mempengaruhi hal itu seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaga perbankan syariah, market share atau pasar antara syariah dengan konven, itu konven menguasai 95% pasar, syariah cuma 5%. Padahal di negara muslim terbesar di dunia, ini satu.
jika kita temukan dua pedagang, yang satu ini Pak, dia megang 95% pangsa pasar, pedagang yang satu hanya 5% saja. Kira-kira dalam harga jual lebih mahal mana, lebih murah mana? Kalau hampir sama tuh udah syukur-syukur. Betul. Kenapa? Dia cuma megang 5%, Pak. Ini yang 95% ini, Pak, mudah bagi dia membuat yang 5% ini terlihat tidak lebih baik. Dia murahin saja, selesai. Semua orang ninggalin yang 5%. Ya. Makanya memang hal yang kita temukan ini, ya, kita harus ini yang faktor itu dulu, ya, market share, Pak. Dia kuasai pasar. Kalau syariah, ya, ini Indonesia yang 88% Muslim ini, dia sudah beralih ke syariah, pasti akan terlihat bedanya. Ya, kalau sederhananya saya katakan, syariah ini baru naik sepeda, Pak. Yang konven ini udah naik mobil sport. Ya, sehingga untuk saat ini mungkin analogi sederhana yang bisa saya sampaikan ke jemaah, antum beli ayam dari tukang ayam, yang satu harganya 15.000, tapi kita tahu ini disembelih pakai bismillah. Yang satu harganya 12.000, tapi disembelihnya tidak pakai bismillah. Bapak Ibu pilih mana? Yang pakai bismillah nggak apa-apa ya, walaupun mahal, ya. Kira-kira begitu, ya, sederhana saja. Ya, ini mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan kepada mereka. Karena begini, Pak, ya, satu hal yang kemudian sering saya sampaikan, kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak terorganisir, tughlibuhul batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya, sekarang ketika misalnya muncul gerakan yang menentang teman-teman di lembaga keuangan syariah, terus antum mau lawan mereka pakai apa? Nggak bisa pakai kata-kata doang di luar sana. Harus ada sesuatu yang tersistem, gitu ya. Makanya ya kita doakan sama-sama, semoga ya ini syariah 95 sisanya 5 ini mungkin masya Allah, jadinya insya Allah itu jadi lebih baik. Karena yang Bapak sampaikan betul, ya, orang masih tidak lihat halal haram, tapi masih lihat mahal murah, gitu ya. Ini kenyataan yang memang di luar sana itu yang terjadi. Yang kedua tentang zakat. Zakat ingin dipakai untuk hal yang itu memang zakat ini, Pak. Akhirnya kan nggak jadi, Pak, karena ditentang benar sama MUI, ya. Dan zakat ini nggak bisa diutak-atik, Pak. Dia nggak bisa diapa-apain. Ini bahkan nih paling sederhananya, pernah ada satu masjid, Pak, zakatnya lumayan banyak. Itu mau dipakai dana zakatnya untuk bantuan pembangunan masjid. Saya tanya, Pak, zakat boleh nggak dipakai buat bangun masjid? Boleh? Nggak boleh. Untuk masjid saja, bangun masjid nggak boleh pakai zakat, apalagi yang lain, Pak. Ya. Karena zakat itu udah nggak bisa diotak-atik. Mulai dari yang bayarnya itu diatur, hartanya itu diatur, sumbernya diatur, ya, waktunya diatur, yang terimanya diatur, Pak. Makanya zakat itu nggak bisa sembarangan. Ya, ketika
muncul bahwa akan menggunakan dana zakat, ya saya nggak akan bisa. Pasti akan muncul pertentangan. Ya, karena zakat ini bukan, jadi yang nentuin siapa yang terima ini bukan manusia, Pak. Allah langsung yang ngatur. Ini sama kayak waris. Siapa yang terima besarannya langsung diatur sama Allah. Ini manusia nggak punya hak apa-apa di sini. Jangan coba-coba kita misalnya, ya, dia pakai buat inian, nggak bisa. Itulah kenapa dulu muncul pajak. Karena pemanfaatan zakat ini nggak bisa sembarangan. Ya. Zakat kita banyak di zaman Islam dulu banyak. Tapi kan zakat nggak bisa infrastruktur, dia harus pakai yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Silakan tanya lagi. Dari ibu-ibu ada yang mau nanya? Baik, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan lagi kepada Mas Herman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini telah selesai. Mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ruslan Husain Marasa Besi yang telah memaparkan materi kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian kajian hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.